Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan kembali membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, kasus COVID-19 tempati peringkat ketiga dunia. Selain faktor abainya masyarakat dan menurunnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, tampaknya lonjakan COVID-19 kali ini akibat munculnya varian baru COVID-19 hasil mutasi dan memunculkan varian baru yang disebut dengan kode B1617 atau Delta. Varian baru COVID-19 ini adalah varian yang pernah menyebar di India dan kemungkinan sudah masuk ke Indonesia dengan ciri penularan yang lebih cepat dan mematikan. Lonjakan kasus COVID-19 juga berakibat pada bed occupancy rate atau BOR di beberapa rumah sakit yang persentasenya mulai menembus angka 90%, yang berarti bahwa tingkat keterisian rumah sakit mendekati penuh terisi oleh pasien terpapar COVID-19. Melihat fenomena ini, tampaknya pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih serius dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Kenaikan drastis kasus COVID-19 belakangan ini memaksa pemerintah pusat hingga pemerintah daerah menarik rem darurat. Aktivitas masyarakat akan benar-benar dibatasi untuk menekan angka kasus. Pada akhirnya, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 14 hari. Tampaknya, PPKM darurat adalah peningkatan status dari PPKM Mikro dengan lebih memperketat pergerakan masyarakat. Hal ini ditegaskan bahwa sebagian besar bidang pekerjaan di seluruh sektor, kecuali di beberapa sektor ekonomi strategis, harus dilakukan dari rumah atau working from home. Hal ini terpaksa dilakukan dalam rangka menekan kenaikan angka kasus COVID-19 yang meningkat secara cepat dan drastis di beberapa daerah baru-baru ini. Jumlah kasus harian infeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia pada minggu pertama bulan Juli 2021 kemarin berada pada posisi ketiga terbesar di dunia. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, kasus harian positif virus corona atau COVID-19 kemarin menembus angka 31.189 orang. Dengan penambahan itu, total kasus positif di Indonesia kini mencapai 2.345.018 orang sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret tahun 2020 lalu. Negara dengan jumlah kasus harian positif COVID-19 di dunia pada Selasa kemarin ditempati pada urutan pertama oleh Brasil. Tercatat ada 62.504 orang pasien baru COVID per hari di negara itu. Sedangkan kasus harian COVID-19 di India kemarin tercatat menjadi yang terbesar kedua di dunia dengan kasus sebanyak 43.344 orang. Penambahan itu membuat total kasus positif di negara India kini mencapai 30.662.283 orang. Melihat fenomena tersebut, tampaknya Indonesia memasuki fase yang sangat kritis selama berlangsungnya pandemi global COVID-19 sejak Maret tahun 2020 lalu. Tetap mematuhi protokol kesehatan, turut serta dalam program vaksinasi nasional, serta taat pada aturan pemerintah terkait PPKM darurat adalah faktor kunci dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19 secara signifikan. Berita kedua, panic buying, lonjakan harga obat dan kelangkaan oksigen saat PPKM darurat. Meningkatnya angka kasus penyebaran COVID-19 secara drastis, bahkan pada minggu ini menembus angka 31.000 per hari, semakin membuat keresahan dan kepanikan, tidak hanya bagi para penyelenggara pemerintahan, tetapi juga keresahan dan kepanikan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan tempat-tempat untuk isolasi mandiri yang disediakan resmi oleh pemerintah penuh dan tidak bisa lagi menampung pasien COVID-19. Bahkan, di beberapa daerah, bed occupancy ratio atau BOR menembus angka lebih dari 95%. Akibat dari penuhnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan oleh pasien terpapar COVID-19, ini berdampak pada semakin banyaknya pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Situasi yang mengkhawatirkan ini memunculkan fenomena panic buying atau masyarakat ramai-ramai membeli secara berlebihan beberapa kebutuhan yang terkait dengan penanganan pasien COVID-19. Dalam hal ini, beberapa merek obat dan kebutuhan akan oksigen medis. Akibat panic buying ini, membuat beberapa merek obat dan oksigen medis menjadi langka di pasaran. Dan sesuai dengan hukum ekonomi, ketika ada kelangkaan barang, kebutuhan di pasar, maka secara otomatis akan menaikkan harga barang yang dibutuhkan. Beberapa merek obat yang dicari justru masih dipertanyakan secara medis apakah benar mampu menyembuhkan pasien COVID-19. Walau beberapa merek memang disarankan oleh dokter secara resmi dan dapat menyembuhkan pasien COVID-19 secara signifikan. Sementara kebutuhan oksigen medis meningkat secara drastis, kebutuhan akan oksigen medis tidak hanya bagi kepentingan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, bahkan beberapa rumah sakit mulai kesulitan untuk melakukan isi ulang dan pengadaan oksigen medis dalam jumlah yang besar. Kelangkaan akan obat dan oksigen medis membuat kondisi pandemi COVID-19 semakin mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan fenomena panic buying. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, sebetulnya hal ini tidak perlu ditanggapi masyarakat dengan sikap panik. Pasalnya, masyarakat sebenarnya sudah punya pengalaman dan dibatasi kegiatannya pada tahun lalu melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan baik-baik saja selama aturan dipatuhi. Oleh karena itu, dalam kasus PPKM darurat kali ini, masyarakat tidak perlu panik, sehingga menimbulkan persepsi akan terjadi kelangkaan produk-produk kebutuhan sehari-hari di masa mendatang. Kemudian mendorong keinginan memborong atau panic buying. Selain PPKM, panic buying yang terjadi saat ini juga karena masyarakat cemas pada angka kasus COVID-19 yang masih terjadi, bahkan meningkat dalam sebulan terakhir. Melihat fenomena panic buying ini, tampaknya pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat selain masalah protokol kesehatan, edukasi terkait obat-obatan yang dapat menyembuhkan atau hanya sekedar membantu proses terapi, tampaknya harus juga dilakukan kepada masyarakat. Berita ketiga, serangan mahasiswa terhadap pemerintah terus berlanjut. Di tengah-tengah semua komponen bangsa terkonsentrasi pada penanganan pandemi COVID-19 dan tingginya angka kasus penyebaran COVID-19, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia memunculkan kontroversi. Dalam program aplikasi Twitter melalui akun resminya, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service atau Raja Pembuang. Dalam program aplikasi Twitter melalui akun resminya tersebut, BEM UI mengupload poster berupa gambar Presiden Joko Widodo yang kepalanya ditempeli mahkota serta diberi gelar The King of Lip Service terkait respon dan penanganan Presiden Joko Widodo terhadap berbagai isu nasional. Cuitan BEM UI menuai kontroversi ketika memunculkan respon yang beragam dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap bentuk kritik yang disampaikan oleh BEM UI tersebut. Beberapa bahkan meminta BEM UI untuk menghapus atau men-take down pernyataan BEM UI di Twitter tersebut. Bahkan, dari pernyataan BEM UI yang kontroversi tersebut, Rektor UI sempat memanggil Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, beserta pengurus BEM UI lainnya, untuk meminta klarifikasi sekaligus melakukan pembinaan. Mahasiswa yang selama ini dianggap sebagai agen perubahan, serta dianggap sebagai kelompok intelektual muda, serta dianggap berpikiran kritis dalam kasus pernyataan BEM UI yang untuk menyampaikan bentuk kritik terhadap Presiden Joko Widodo bisa dilihat dalam beberapa perspektif. Pasca kontroversi pernyataan BEM UI di media sosial yang membuat kegaduhan politik, ternyata tidak menyurutkan semangat kritis mahasiswa yang diwakili oleh BEM untuk terus melakukan kritik terhadap pemerintah. Media sosial yang menjadi sarana ampuh untuk melakukan kritik yang dilakukan oleh pengurus BEM dari beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Beberapa pengurus BEM mulai memilih sasaran tembak kritiknya, tidak hanya figur Presiden Joko Widodo, tetapi juga elit-elit pemerintahan lain seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani. Dalam konteks yang lain, bahwa pernyataan BEM UI maupun BEM perguruan tinggi lainnya terlalu riskan ketika pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap simbol-simbol negara
dalam hal ini Presiden Republik Indonesia atau tokoh-tokoh pemerintahan lainnya. Pernyataan BEM UI dan BEM perguruan tinggi lainnya dikhawatirkan menjadi kontraproduktif dalam hal pengembangan demokrasi, budaya, etika, dan tata laku. Tampaknya Presiden Joko Widodo merespon positif segala bentuk kritik yang dilandasi oleh kajian akademik dengan tanpa melupakan tata krama dan kesopan santunan. Perguruan tinggi harus kembali memunculkan pola pembinaan kemahasiswaan yang mengedukasi terkait demokratisasi dan komunikasi politik dalam perspektif etika dan kebebasan akademik. Berita keempat, PHK massal di masa PPKM darurat. Pemerintah menerapkan PPKM darurat sejak 3 Juli yang lalu yang akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa akan diperpanjang apabila jumlah lonjakan kasus COVID-19 belum juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun begitu, dampak kebijakan PPKM darurat ini tentu berimbas bagi pengusaha dan UMKM karena beresiko adanya pemutusan hubungan kerja secara massal kepada karyawannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi hal tersebut melalui kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha agar tidak menambah jumlah pengangguran. Sejak berlangsungnya pandemi global COVID-19 di Indonesia, Maret tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19, baik kebijakan kepada masyarakat terdampak, kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, hingga pemulihan sektor pada masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, sebenarnya sudah banyak muncul bentuk transformasi pekerjaan dan inovasi-inovasi penanganan pandemi untuk mengantisipasi PHK massal yang perlu direspon secara cepat oleh pemerintah, seperti model-model pemasaran melalui virtual dengan e-commerce yang sebenarnya bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk tetap bisa eksis dan menghindari PHK massal. Sebelum masa pandemi global COVID-19, pemerintah sedang terkonsentrasi pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diharapkan bisa mengembangkan sektor UMKM dan membuka peluang investor untuk membuka usaha dengan memudahkan perizinan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja. Kebijakan PPKM darurat saat ini tentu sangat berdampak bagi sektor usaha dengan ditutupnya mal dan restoran. Banyak tenaga kerja dan UMKM yang terdampak tidak mendapat penghasilan selama PPKM darurat. Hal ini dikhawatirkan memunculkan dampak PHK massal oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak. Pemerintah perlu mengantisipasi ancaman PHK massal dan penambahan pengangguran di masa PPKM darurat. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menurunkan angka lonjakan COVID-19 yang kini memecahkan rekor kasus baru setiap harinya, namun juga menghadapi realitas dan risiko dampak ekonomi yang ditimbulkan. Namun demikian, sepanjang pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup, maka dampak sosial ekonomi bagi pekerja ter-PHK perlu dipikirkan. Inovasi dan perbaikan desain program Kartu Prakerja bisa menjadi andalan dan menjadi keharusan agar program ini juga menjadi tepat sasaran. Selanjutnya berita kelima, fenomena orang kaya dari Menteng hingga Pondok Indah jual murah rumah di Jakarta. Fenomena unik muncul di tengah pandemi COVID-19. Rumah-rumah mewah di Jakarta mulai dijual dengan harga murah. Beberapa di antaranya terletak di kawasan strategis dan elit, mulai dari Menteng, Pondok Indah, hingga Kelapa Gading. Pada masa COVID-19, tampaknya lebih banyak orang yang mau menjual rumah dibanding dengan orang yang akan membeli rumah. Belum diketahui secara pasti fenomena menjual rumah dengan murah di kawasan strategis dan elit Jakarta tersebut. Namun, pandemi COVID-19 memang berdampak kepada semua sektor, termasuk sektor properti, di mana banyak orang ingin menjual rumah yang patut diduga karena terdampak pandemi COVID-19, yang kemudian hasil penjualan tersebut mungkin dipakai untuk kepentingan terkait pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Bank Indonesia, di pasar primer memang ada kecenderungan kebutuhan dana usai Lebaran dan memasuki tahun ajaran baru sekolah,
serta dinilai penjualan rumah di kawasan elit itu bertambah di tengah pandemi COVID-19 setelah pajak dan bumi bangunan naik berkali-kali lipat. Berita ke-6, Kangsu, napi terorisme Poso bebas namun tolak ikrar setia kepada NKRI. Seorang narapidana terorisme asal Poso, Sulawesi Tengah, Sugiatno alias SU alias Abi Irul, alias Faruk alias Udin, 44 tahun, yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Metro Lampung, belum mau berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sugiatno alias Kangsu alias Abi Irul merupakan mantan terpidana teroris Poso dari kelompok Santoso. Sejak 2012, dia sempat ditetapkan sebagai buronan. Namun pada tanggal 27 Juni tahun 2013, terpidana yang melakukan pembunuhan terhadap 2 anggota BRIMOB di Poso menyerahkan diri ke Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 1307 Poso. Ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu syarat narapidana terorisme untuk bebas setelah menjalani hukuman. Selama menjalani hukuman, para narapidana terorisme diberikan program deradikalisasi oleh pemerintah di bawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Deradikalisasi adalah salah satu program penanggulangan terorisme yang disiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi bagi para narapidana terorisme. Upaya pemerintah dalam penanggulangan terorisme dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018, pemerintah juga memiliki program deradikalisasi dan kontraradikalisme. Deradikalisasi adalah program yang ditujukan bagi para narapidana terorisme untuk menetralkan pemikiran-pemikiran mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme. Sedangkan kontraradikalisme adalah program yang ditujukan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terpapar oleh pemikiran-pemikiran radikal yang berujung pada aksi terorisme. Salah satu materi pokok dalam program deradikalisasi adalah menanamkan kesetiaan kepada ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini, sikap intoleran, pemikiran radikal, dan aksi terorisme masih terjadi secara sporadis di beberapa tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Papua, setelah pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka menjadi kelompok teroris. Sikap-sikap intoleran pada akhirnya memunculkan pemikiran radikal yang berujung pada aksi terorisme, sehingga menanamkan kesetiaan kepada ideologi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kunci penting dalam upaya penanggulangan terorisme. Berita ke-7, pemerintah berencana bangun pusat data di 3 titik termasuk ibu kota negara baru. Kebijakan Satu Data Indonesia atau SDI merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan. Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui penyelenggaraan SDI, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses. Data yang disediakan antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi antar stakeholder terkait. Terkait kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah berencana mempercepat pembangunan pusat data di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya dalam waktu dekat, pemerintah akan membangun pusat data di Jakarta, Batam, dan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara baru. Satu Data Indonesia bertujuan agar pemerintah memiliki peta jalan pembangunan di seluruh Indonesia dan masyarakat bisa mengakses semua data terkait proses serta kemajuan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan Satu Data Indonesia juga sebagai jawaban terhadap dinamika percepatan kemajuan teknologi pada era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Selain berencana membangun pusat data, pemerintah juga berencana bahwa program Satu Data Indonesia juga akan diteruskan dengan proyek Satu Peta. Tujuannya, program ini akan menjadi landasan pemetaan target-target pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan. Ke depan, masyarakat bisa turut mengakses Satu Data dan Satu Peta sehingga proyek pembangunan bisa berlangsung secara transparan. Berita ke-8, rapat kebijakan moneter, The Fed melemahkan mata uang negara-negara Asia Tenggara. Nilai tukar rupiah berada di posisi 14.485 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pasar spot pada hari Rabu 7 Juli pagi. Mata uang Garuda melemah 0,10% dari Rp14.470 pada Selasa sore. Kemarin, mayoritas mata uang Asia terpantau melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dolar Taiwan melemah 0,20%, won Korea melemah 0,56%, peso Filipina melemah 0,55%, rupiah India melemah 0,32%, ringgit Malaysia melemah 0,09%, dan baht Thailand melemah 0,19%. Sebaliknya, yen Jepang menguat 0,17%, dolar Singapura menguat 0,01%, dan yuan Cina menguat 0,06%. Sementara itu, mata uang utama negara maju bergerak bervariasi terhadap dolar. Pound sterling Inggris melemah 0,03% dan dolar Kanada melemah 0,0%. Hanya dolar Australia dan franc Swiss yang menguat masing-masing 0,05% dan 0,01%. Beberapa analis pasar modal dan keuangan mengatakan rupiah berpotensi melemah pada minggu ini karena pelaku pasar mengantisipasi rilis notulen rapat kebijakan moneter The Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara, dari dalam negeri, kasus baru harian COVID-19 yang terus melompat naik dan memecahkan rekor menjadi kekhawatiran pasar yang menekan rupiah. Jika angka peningkatan kasus 19 terus naik, dikhawatirkan PPKM darurat akan berlangsung lebih lama, dan ini akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Minggu ini, pasar juga menunggu cadangan devisa Bank Indonesia. Data yang menunjukkan cadangan devisa masih bertahan di level tinggi, bisa menahan pelemahan rupiah yang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya berita ke-9. Tenaga kerja asing melenggang masuk Indonesia di tengah pembatasan ketat PPKM darurat. Kenaikan drastis kasus COVID-19 belakangan ini memaksa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menarik rem darurat. Aktivitas masyarakat akan benar-benar dibatasi untuk menekan angka kasus. Minggu lalu, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 14 hari. Tampaknya, PPKM darurat adalah peningkatan status dari PPKM mikro dengan lebih memperketat pergerakan masyarakat. Hal ini ditegaskan bahwa sebagian besar bidang pekerjaan di seluruh sektor ekonomi strategis harus dilakukan dari rumah atau working from home. Hal ini terpaksa dilakukan dalam rangka menekan angka kasus COVID-19 yang meningkat secara cepat dan drastis di beberapa daerah baru-baru ini. Di saat pemerintah dan masyarakat fokus pada penanganan pandemi COVID-19, Bandara Internasional Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan justru membiarkan sejumlah tenaga kerja asing masuk tanpa melalui pemeriksaan dan karantina. Kejadian ini menjadi polemik dan memunculkan kritik dari berbagai pihak akan konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan PPKM darurat. Konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan PPKM darurat menjadi penting agar tidak terjadi kebingungan pada masyarakat yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dalam rangka menekan laju peningkatan angka kasus COVID-19. Berita ke-10, Kejaksaan Agung tolak kasasi, vonis ringan Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang telah divonis atas perbuatannya yang menerima suap dalam kasus korupsi Joko Chandra.
vonis yang diberikan kepada Jaksa Pinangki di luar ekspektasi semua pihak. Bahkan, Kejaksaan Agung menolak putusan kasasi yang justru memvonis lebih ringan Pinangki dari tuntutan jaksa. Kasus-kasus persekongkolan antara para pelaku tindak pidana korupsi dengan aparat hukum masih sering terjadi. Bahkan, istilah Markus atau maklar kasus sempat menjadi kata yang sering kita dengar terkait penyelewengan kasus hukum dalam dunia hukum di Indonesia. Penyelewengan permasalahan hukum menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah agar sistem hukum Indonesia berjalan tegak dan adil di mata masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana bersama saya, Iman Soleh. Tetap saksikan Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.